Dianisa, yaitu saya sendiri. Disaksikan ya. Pada suatu masa, di tanah Melayu yang asri dan damai, hiduplah seorang gadis cantik bernama Inah dan ibunya Mak Eda. Mak Eda terkenal akan keterampilannya dalam menenun. Lama-lama Inah pun mengikuti jejak sang ibu dan mereka menjadikan menenun sebagai pendapatan sehari-hari. Namun pada suatu hari Mak Eda jatuh sakit. Sakit yang dideritanya sangat parah. Bahkan dukun desa saja tidak bisa menyembuhkan penyakit Mak Eda. Maaf nak, tapi penyakit ibumu ini sangat parah dan sepertinya waktunya tidak lama lagi. Dan benar saja, beberapa hari kemudian Mak Eda pun meninggal dunia. Inah menangis terseduh-seduh memeluk tubuh sang ibu yang kini sudah dingin dalam pelukannya. Beberapa bulan pun berlalu. Pada suatu hari, saat Inah sedang membereskan barang-barang mendiang sang ibu, ia tak sengaja menemukan sebuah peti tua di ujung kamar sang ibu. Dikuasai rasa penasaran, ia pun melangkah mendekat dan membuka peti tersebut. Ini apa? Tanya Inah terkejut saat melihat isi peti tersebut. Rupanya di dalam terdapat selendang merah, benang merah, dan sepucuk surat yang lalu Inah buka untuk ia baca. Inah, anakku, ibu berharap Inah tabah dan kuat tanpa ibu nak. Ibu mempunyai satu keinginan terakhir. Tolong selesaikan selendang merah ini. Tenunlah dengan hatimu nak. Setelah selesai membaca surat tersebut, Inah pun membulatkan tekadnya dan tanpa membuang-buang waktu, ia segera menenun selendang tersebut. Awalnya semua berjalan lancar, tetapi ya, benangnya putus. Benang yang sedang Inah tenun terputus. Ia menghela nafas, lalu lanjut menenun. Tapi sekeras apapun ia mencoba, benang itu selalu saja terputus. Inah pun mulai merasa kesal dan frustasi. Inah pun merasakan kepercayaan dirinya mulai goyah. Malam itu Inah duduk sendirian, air matanya jatuh di atas selendangnya. Ibu, maaf, aku tidak bisa menyelesaikan permintaan ibu. Namun, di tengah Inah sedang menangis, ia teringat kembali akan pucuk surat tadi yang sekarang sudah remuk di tangannya. Ia teringat akan permintaan terakhir sang ibu. Ia mengusap air matanya dan membulatkan tekadnya untuk menyelesaikan selendang tersebut. Keesokan hari pun tiba dan Inah lanjut menenun. Ia menenun benang itu hingga motif-motif selendang pun mulai terlihat. Tapi di tengah menenun, benang yang sedang ia tenun pun habis. Inah panik. Ia segera bergegas keluar mencari benang yang sama persis. Tapi kemanapun ia mencari, tidak ada benang yang sama. Di tengah keputusasaannya, Inah teringat akan satu pengrajin tua yang tinggal di ujung desa. Tanpa berpikir panjang, ia pun segera mengambil selendangnya dan berlari menuju rumah pengrajin tersebut. Tuk tuk tuk, bunyi pintu saat Inah mengetuknya. Lalu seorang kakek tua bernama Atok Hafiz membuka pintu tersebut. Nah Inah, apa yang membawa engkau jauh kemari nak? Tanya sang kakek. Begini nek, kakek, saya datang kemari untuk mencari benang merah seperti benang berselendang ini.
apakah kakek memiliki benang yang sama? Tanya Inah kepada sang kakek. Sang kakek memerhatikan selendang pada tangan Inah, lalu sontak memainkan janutnya. Sepertinya Atuk tahu benang yang kau maksud. Akan tetapi benang itu hanya dimiliki oleh satu orang, yaitu nenek yang tinggal di dalam hutan. Bila kau benar-benar menginginkan benang itu, pergilah temui nenek itu, ucap Tok Hafiz. Awalnya Inah merasa ragu dan takut, tapi ia kembali mengingat perintah sang ibu dan mengumpulkan keberaniannya. Ia pun membawa selendang tadi dan berjalan menuju ke dalam hutan. Inah pun sampai ke dalam hutan dan menemui sebuah gubuk tua. Ia pun mengetuk pintu itu dengan pelan. Permisi, apakah ada orang di dalam? Pintu pun dibuka oleh seorang nenek tua. Siapa nama kau, wahai anak muda? Tanya sang nenek. Nama saya Inah, Nek. Saya datang kemari untuk mencari benang merah seperti benang pada selendang ini. Apakah nenek memiliki benang yang sama? Tanya Inah. Sang nenek pun memerhatikan selendang di tangan Inah lalu tersenyum kecil. Oh, jadi kamu anak wanita itu? Baiklah, jika engkau benar-benar menginginkan benang merah itu, maka ada syaratnya. Buatkan nenek pewarna emas untuk benang. Lalu, nenek akan berikan kamu benang merah itu jika engkau berhasil. Kata sang nenek. Inah awalnya merasa kebingungan. Bagaimana caranya membuat pewarna emas? Batin Inah. Ia pun kembali pulang dan mencoba berbagai cara dan bahan untuk membuat pewarna emas. Mulai dari daun kering, bunga kuning, hingga tanah berwarna terang. Tapi hasilnya selalu saja menjadi jelek. Pasti warnanya menjadi kuning yang pucat dan kusam. Hari juga sudah mulai gelap. Inah pun kehilangan kepercayaan diri dan ia mulai putus asa. Tapi ia teringat akan ajaran ibunya dulu. Ibunya pernah mengajarkannya bahwa emas itu bisa diambil dari bahan alami seperti kayu kulit nangka, kunyit, dan akar mengkudu. Ia pun segera membeli bahan-bahan itu dari pasar dan merebusnya hingga airnya pun berwarna kuning kemasan. Pagi pun tiba dan Inah segera membawa pewarna tadi ke rumah sang nenek. Permisi, Nek, ini pewarna yang nenek minta, kata Inah. Nenek pun segera mengambil pewarna dari tangan Inah dan membuka kening tersebut. Lalu